Peringatan Hari Pendidikan Nasional hari Jumat tanggal 2 bulan Mei tahun 2025 siap dimulai. Masing-masing peleton menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin peleton paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Laporan setiap pemimpin peleton kepada pemimpin upacara. Peleton 1, siap. Peleton 2, siap. Peleton 3, siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Balik samping kanan barisan masing-masing. Berjalan. Kerjakan. Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2025 siap dilaksanakan. Bendera, siap. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak! Show
Cipta mengeningkan cipta mulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri sallallahu wa sallam wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak KUPU, Bapak Ibu Guru Pegawai 4 Kemen, anak-anak sekalian kelas 10 dan kelas 11 yang siang hari ini semuanya sehat. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan-limpahan dan karunia-Nya. Kita bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu melaksanakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2025. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat yang akhir nanti. Allahumma amin. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin bacakan pidato Menteri Pendidikan Nasional. Yang kedua, nanti ingin saya tambahkan beberapa hal yang mungkin sangat perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025. Saya minta perhatiannya, dengarkan.
Yang putra, belakang. Perhatikan. Partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai macam ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan, homo educandum, yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu, sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad menunjukkan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan. Dengan demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur. Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning, pembelajaran tes kemampuan akademik atau TKA, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Secara pedagogis, dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Keenam, bermasyarakat. Dan yang ketujuh, tidur cepat. Program Pagi Ceria meliputi senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak diluncurkan album kicau yang berisi lagu-lagu anak-anak. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semuanya. Semoga Tuhan meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta 2 Mei 2025. Cap dan tanda tangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti. Demikian tadi yang saya bacakan. Yang pertama, ada beberapa penekanan anak sekalian. Pendidikan adalah upaya terencana untuk mengubah menjadi lebih baik. Dan saya sudah kita sudah berupaya semuanya, anak-anak sekalian, sekali lagi, pendidikan upaya terencana untuk mengubah menjadi lebih baik dalam hal pertama akademik, yang kedua keterampilan, yang ketiga kepribadian. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin dan kalian juga sudah berusaha semaksimal mungkin sebagian. Ada beberapa catatan yang saya lihat anak-anak. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada para petugas yang telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian kepada para peserta juga demikian. Kepada Bapak Ibu guru, pegawai yang telah memberikan keteladanan. Perintahnya jelas. Hari ini menggunakan pakaian adat tradisional, bukan pakaian adat nasional, tapi tradisional. Terima kasih yang telah melaksanakan himbauan, karena itu sebuah perintah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang telah menggunakan adat tradisional. Yang belum mungkin tidak punya, sebenarnya bisa dengan cara pakai gamis, terus pakai sarung, pakai peci sudah ada Betawi. Nah, seperti itu yang putih itu. Maju mas, maju mas. Nah, ini artinya apa? Maju sedikit. Kan sederhana sekali. Ya, hadap sana ya. Ini contoh ketika pendidikan itu sudah berjalan. Artinya dia sudah mengalami kemajuan. Perintah langsung dilaksanakan. Terima kasih ya. Kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk Mas yang ini. Saya ulang sekali lagi anak-anak, bahwa pendidikan itu mengubah kita menjadi semakin baik, semakin berilmu, secara akademis semakin terampil, dan secara akhlak semakin baik. Dulu kalian mungkin agak bingung, salaman untuk apa? Lama-lama kalian sekarang menjadi terbiasa dan kita akan jadikan itu sebuah budaya bagi kita. Akhlak itu nomor satu. Yang kedua nanti ilmu mengikuti. Keterampilan juga demikian. Saya minta dengan sangat semuanya penuh kesadaran. Ada hal-hal yang menjadi catatan saya. Saya datang 8-10 bulan yang lalu. Waktu itu kelasnya masih 3 kelas, 10, 11, 12. Upacara perlu waktu 20 menit untuk menata anak putra. Anak putri lumayan cepat. Hari ini saya cek masih 20 menit, padahal tinggal 2 kelas. Kasihan yang sudah siap di depan, yang sebagian masih harus di bawah pohon, ada yang di parkiran harus dituntun ibu guru, sudah di depan mundur lagi. Ini sesuatu hal yang menurut saya pendidikan kita belum berhasil dalam hal apa? Kedisiplinan. Kedisiplinan itu nomor 1 kalau kalian ingin sukses. Yang belakang saya bicara, kalian bicara, tidak akan mungkin kalian mendengar. Putra, Mas, tak suruh maju, kamu bicara nanti. Belakang. Nah, baru sadar kalau ternyata kamu bicara. Dengarkan, nggak mungkin kalian tuh mendengar kalau mulutnya bicara. Sekali lagi saya ulangi anak putra, tolonglah, kasihan bapak ibu guru. Mosok ibu guru nuntuni kalian ke depan, kalian mundur lagi. Tujuannya apa? Kita kan ini secepatnya. Ini latihan kedisiplinan. Ini satu contoh saja. Belum lagi hal-hal yang lain. Ada tugas mesti ditunda-tunda. Wong hanya baris saja. Saya yakin fisiknya bagus putra dengan putri. Tapi putri langsung set selesai. Putra sebagian sudah langsung. Yang lain kok dadak geret gitu loh. Ini hal yang sangat sederhana. Jadi sekali lagi saya minta kedisiplinan itu nomor 1. Salah satu kepribadian kalian
karakter kalian kedisiplinan. Dan kemudian anak-anak, sekarang kita tingkatkan grade kita. Ibadah itu juga nomor 1. Terima kasih yang kemarin sudah berjalan dengan baik. Kalau kalian ngirit waktunya, segera anak putra datang langsung masuk ke musola, langsung wudhu di belakang. Maka yang putri dari belakang bisa segera mengikuti. Kalau anak putri kan tidak akan ngewu-ewu sing putra. Yang penting putra masuk dulu ke musola, tidak usah digerati apalagi tertidur. Kok bisa pelajaran tertidur? Ya. Sampai sholatnya akhirnya ditunda. Ini jadi peringatan bagi kalian bahwa proses pendidikan di madrasah kita perlu ada perbaikan, upaya kedisiplinan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang telah berjalan seperti yang kita inginkan. Yang lain yang belum, tolong jangan ikut-ikutan, perbaiki diri, melihatnya ke diri sendiri. Insya Allah kalian akan sukses semuanya. Allahumma. Saya minta dengan kesadaran, kita mulai dari diri sendiri, kita ikuti aturan, insya Allah semuanya demi kebaikan kalian. Ya. Sekali lagi pendidikan ini untuk kebaikan, kepribadian, dilanjutkan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan diri kalian di semua hal yang bersifat positif. Saya kira itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kesadarannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita berdoa dengan memohon kepada Allah dengan khusyuk. Semoga doa kita dikabulkan olehnya. Alhamdulillah, alladzi ala ni'amatihi wal bainati qadiman wa hadiso. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Mu dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa dan negara. Ya Rabb, Tuhan yang Maha Mendidik, memelihara semesta alam, kami mohon kepadamu kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa, sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan sehat jasmani serta rohani. Rabbana hal lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kami keturunan yang soleh, yang membahagiakan, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Malik, lindungilah kami, keluarga kami, para pemimpin bangsa dan negara kami dari semua mara bahaya, musibah, dan kerusakan. Jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang adil, makmur, maju, bermartabat, dan berkeadaban dengan ridho inayah-Mu. Ya Allah, ya mujibah silin, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan.